Oke, kembali lagi di Ridho Hanif Channel. Dan kali ini adalah Honda CR-V Turbo. Ya, ini Honda CR-V Turbo Prestige 2020. Rencananya untuk direntalkan, tapi karena tidak jadi, ya udah kita pakai dulu aja, mumpung belum ada yang sewa. Ini tuh Prestige tiga paling tinggi ya. Jadi kalau dilihat bedanya, yang depan ini lampunya sudah pakai LED tanpa proyektor. Fog lampnya juga sudah pakai LED. Dan grillnya ini atasnya chrome, bagian bawah sini dibikin black piano. Waduh, muka gua kelihatan ya. Ketahuan deh sama netizen mukanya kayak gimana. Oke, sekarang kita buka mesinnya ya. Nah, ini dia. Ini ada modul ABS-nya. Terus mesinnya 1500 cc 4 silinder turbo. Nah, ini ada akinya. Oh ya, lupa, tenaganya berapa? 190 PS dan torsinya 240 Nm, lebih tinggi dibandingkan dengan Honda Civic Turbo. Udah art trims juga ya. Nah, ini atasnya kap mesin segala macamnya ini udah dicat, cuma belum di varnish saja, jadi kelihatannya lebih kasar. Dan di sini ada ininya peredamnya. Oke, ini kap mesinnya tidak ada hidrolik dan cukup enteng. Sama di bagian sini dia soft touch gitu. Nah, bagian sini dia soft touch. Bagian sini juga mana bukan ya? Mana sih yang agak renggang gitu nih? Kalau nggak salah dari bawahnya nih agak sedikit renggang. Nggak tahu kenapa begitu. Sudah. Oke, lanjut ke bannya. Ini velgnya versi modulo ya. Pakai bannya Bridgestone Dweller HL. Ini agak sedikit berisik kalau di jalan kencang bannya ini. Terus ukurannya 235 60 R18. Oke, kita lihat sampingnya ya. Nah, seperti ini interiornya, sudah jelas. Ada motor lewat. Oke, ini kalau misalnya kita masukin kayak gini ya, tangan kita dia langsung otomatis kebuka. Ini juga spionnya bisa nutup, tapi nutupnya itu dia harus dua kali. Sekali kunci, sekali lagi buat nutup spion. Oke, masukin tangan, otomatis kebuka seperti ini. Nah, ini interiornya. Kita mulai dari door trimnya ya. Di sini soft touch, ini ada jahit-jahitan palsu. Kemudian di sini ini pakai bahan kulit sintetis. Ada jahit-jahitan warna putih di sini asli. Ini untuk melipat spion, ya kan? Electric mirrornya untuk ngebuka kunci, sama ini buat ngelok, dan power window-nya yang auto cuma sisi driver aja. Di sini ada speakernya. Terus di sini ada tempat penyimpanan. Ini tambahan ya, sengaja biar bersihnya gampang. Sama dia tuh tembus sampai ke belakang sini. Jadi buat naro apa namanya, payung kecil bisa. Oke, ini pedalnya dua ya. Memang pesennya matic. Dan Prestige ini cuma ada matic doang. Yang manual itu cuma ada di 2000 cc. Ini ada buat buka. Nah, tahu ya. Sama ini buat buka kap depan. Sudah elektrik kursinya. Terus di sini ada lambar supportnya, bisa diatur juga. Ada 6 airbag seperti ini. Tadi ada airbag dan ada curtain di bagian sini. Oke, kita masuk dulu. Ini tweeternya di bagian sini, ini udah diganti biar lebih enak suaranya. Sama ini ternyata bisa diisi speaker. Ini udah gua isi speaker, dan head unitnya juga ada gua ganti karena head unit bawahnya itu agak kurang gimana gitu ya, kurang asik. Sama ini juga spion belakangnya udah gue ganti, tapi gue agak menyesal. Ini beli auto dimming harga 900 ribuan, tapi jelek sekali karena baru dipakai beberapa hari udah mati. Dan ini oblak, jadi gak recommended. Terus speedometer beserta kuncinya ya. Kuncinya itu bentuknya seperti ini. Nah, kunci mobil-mobil Honda pada umumnya. Cuma di sininya ini ada buat buka pintu belakang. Nah, kalau kita nyalain, kita mundurin dulu kursi belakangnya biar enak ngeliatnya tuh lebih lega ya. Nah, di sini ada tombol push start stop engine buttonnya. Ini untuk ngebuka pintu belakang sama untuk matiin stability control. Sama di sini ada tempat ngecas nih tambahan. Di sini ada tempat buat taruh barang. Ini ada koin ya. Oke, lampu belum ada auto. Wiper juga belum ada auto. Dia sudah ada pedal shift tapi. Dan di sini ada buat cruise control, tapi belum adaptif. Sama di sini ya sederhana aja gitu, cuma buat audio sama ya begitu deh. Kalau yang versi speedometer digital, ini tuh buat ngatur speedometernya sama volumenya itu di sini dia.
Oke, ini speedometernya itu sebenarnya sederhana sekali ya, coba bentuknya keren. Jadi ini layar tuh layar kalkulator, nggak ada gambar digital sama sekali. Dan buat ngatur-ngatur ini pencetannya di sini ya. Ini buat ngatur puter-puteran brightness-nya. Terus ya informasinya kayak gini gitu. Jadi kalau kita buka pintu gitu ya, dia ada indikator tapi kita nggak tahu ini pintu mana yang kebuka, pintu mana yang nggak rapat, itu nggak ada. Terus di sini ada oil life, nggak tahu kenapa habis servis 5.000, habis itu oil life-nya tuh gini terus gitu, nggak ada angkanya, bener-bener rata doang. Nah lanjut, ini AC-nya. AC-nya kalau Honda itu pas panas banget itu agak berasa kurang dingin ya, dibanding sama mobil lainnya. Mobil lain tuh kayak Mitsubishi, Toyota itu lebih dingin. Terus nih AC-nya sudah dual zone. Sebetulnya ada Nano E, cuma karena head unitnya diambil, diganti, Nano E-nya jadi hilang. Terus di sini ada tombol eco, ada buat electronic parking brake, sama ada brake hold-nya juga. Nah, ini tos transmisinya yang generasi awal itu gampang copot, tapi katanya yang sekarang udah enggak. Tapi emang ini agak sedikit berat buat dipencet. Sama ini ditambahin kayak lapisan metal gitu ya, kayak kayu garis gitu, tapi jadinya kelihatan keren. Sama gue suka dari CR-V ini banyak banget tempat penyimpanan ya. Ini ada laci penyimpanan terbuka, dan ini juga kita tambahin, padahal aslinya bagian sini tuh udah ada. Jadi mobil-mobil mahal tuh biasanya dikasih karet gitu ya di bagian tempat penyimpanan terbukanya ini ya, kayak gini. Tapi di Honda ini cuma bagian ini doang yang dikasih sama bentar, ini dikasih nggak ya? Ini gue tambahin juga soalnya. Oh ini dikasih juga nih, ini dikasih. Enggak deng, ini nggak dikasih. Terus ini cup holder 2, dan gue suka ini besar sekali ya. Nah ini bahkan bisa dicopot kalau misalkan menurut kalian kurang gede gitu ya, bisa dicopot, dipasang lagi. Ini udah ada karet dari sananya, tapi gue tambahin lagi nih di sini. Nah sama di sini juga buat penyimpanan yang gede banget, ada colokan lagi di sini. Ini wooden panelnya warnanya seperti ini dan gue suka sih, nggak lebay ya. Ini juga ada soft touch. Ini jahit-jahitannya ini palsu. Oke, benar palsu. Terus di sini lacinya sudah soft opening tapi tidak ada lampunya. Ini ada belanjaan teman gue ini di sini. Kursinya cukup nyaman meskipun agak sedikit keras. Sama buat di samping ini dia ada buat kunci sama ngebuka pintu. Kunci pintunya bisa dibuka. Armrest bisa dibajuin. Nah, oke. Udah itu aja, mungkin sekarang kita ke bagian belakang. Oke. Sebentar, ada yang kelupaan nih. Nah, di bagian sini sun visor-nya itu ada kaca tapi nggak ada lampu, baik kanan ataupun kiri. Di sebelah sini juga ada buat ini nih, buat panoramic sunroof di sini ya, buat ngebuka tirainya, sama di sini buat ngebuka kacanya. Kalau dipencet nanti dia tilting otomatis. Lampunya sudah LED, dan buat ngatur lampunya, buat doornya tengah atau on di sini, sama ada individual lights-nya nih, lampu baca. Ini ada tempat buat naro kacamata. Kacamata siapa ini? Sama hand grip model retract. Kita majuin lagi dikit. Oke, tala air tambahan ya, dan sudah pakai kaca film Solar Guard Black Phantom. Nah, ini belakangnya seperti ini. Dia punya tweeter di sini, ada speakernya juga, dan ini dia nggak soft touch, dia hard plastik. Di sini ada wooden panelnya lagi, sama di sini sudah pakai. Bentar, ada motor lewat. Nah, sambil ada motor lewat kita liatin belakangnya dulu aja. Nah, ini dia bentuk tampilan belakangnya. Knalpotnya ada 2 asli. Ini fog lamp kanan kiri nggak nyala, tapi reflektornya nyala. Lampunya sudah LED, dan lampu sirene ini panjang seperti ini ya. Terus dia juga sudah ada defogger, ada high mounted stop lamp, sama ada shark fin antena. Dan di bagian sini dia sudah elektrik pintu belakangnya. Nah, kayak gini ya. Oke. Sama di sini dia tuh bisa 2 step ya. Jadi kalau misalkan kita merasa ini terlalu tinggi, bisa dikebawahin seperti ini. Tapi kalau dikebawahin dia jadi nggak rata lantai. Nah di sini
Ada apa yo? Ini jadi cup holder ya. Ini bentuknya aneh banget. Sama di sini ada laci kecil. Di sini juga ada. Oke, kita tutup lagi. Nah, di sini ada lampu kecil juga dan belum LED. Nah, kalau kalian penasaran di mana ban serepnya, dia ada di bawah sini ya. Oke, ini ban serepnya beserta satu kitnya ada di bawah sini. Kita pasang lagi. Ini praktis banget sih. Ini praktis banget sih. Sama dia 7 seater meskipun bangku belakangnya nggak begitu besar, tapi oke lah. Sama kita dapetin ini. Nah, ada AC double blowernya di sini. Oke. Kita tutup lagi. Kalau kita pencet lama, dia buat ngatur ini ya. Buat ngatur ketinggiannya, bukannya seberapa. Nah, kita lewat kiri aja nih. Di sebelah sini bisa kita lihat ada tutup bensin. Nah, ini bahannya sintetik. Jadi mobil-mobil itu biasanya kulitnya itu dia bukan kulit asli. Nah, kayak ini ya misalnya, ini tuh bahannya asli yang ini. Kenapa? Karena dari kerutannya benar. Tapi biasanya kayak samping-sampingnya bagian belakang sini itu kulit sintetis. Ini sintetis. Cuma bagian yang kena badannya aja yang kulit asli. Nah, ini aja sintetis loh. Yang kulit asli ini, bentar. Ini sintetis. Jadi yang kulit asli cuma ini doang nih, segini. Oke. Dan dia punya ruang yang sangat lega. Jadi buat geser-gesernya itu bagus banget. Sampai lupa ngasih tahu tadi setirnya udah tilt dan teleskopik ya. Ini ada buat AC belakang. Jadi AC-nya itu banyak banget sampai ke belakang sini. Ini ada kulkas kecil karena kemarin gua ke Klaten bawa ini dan bawa pempek ya biar nggak basi, gua taruh di kulkas kecil ini. Ini bisa jadi buat panas juga. Terus apa lagi ya? Ini lampu ada 2 di sini. LED. Oke. Itu aja kali. Ya. Ini Honda CR-V Turbo varian Prestige 2020. Kalau di luar negeri sudah ada yang versi faceliftnya dan nanti harusnya akan segera masuk ke Indonesia lengkap dengan Honda Sensing-nya. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Pokoknya selama social distancing, selama corona ini gue akan bikin video-video yang gampang. Yang penting ada kontennya aja. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye.